Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey sahabat tani, kembali lagi bersama saya Rizky Andi. Kali ini kita hanya bincang-bincang santai di pondok yang ada di lahan tunas muda. Nah, sahabat tani, ini ada beberapa pertanyaan dan video ini juga menjawab pertanyaan sahabat-sahabat tani yang ada di channel kita. Nah, pertanyaan pertama dari petani cabai. Pupuk kandang apa yang bagus, Bos? Dan pertanyaan kedua dari Hamid The Magic Channel, pupuk organik dari bahan apa yang bagus, Bro? Nah, baik sahabat tani, pupuk kandang, jika ditanya pupuk kandang apa yang lebih bagus, nah tentu yang pertama kali kita harus samakan persepsi kita dan kita satukan patokan kita bahwa pupuk kandang yang bagus itu adalah pupuk kandang. Misal contoh kita kasih tolak ukur bahwa pupuk kandang yang paling bagus itu yang mempunyai kandungan N total tinggi, P-nya tinggi, dan K-nya tinggi. Nah, jika itu patokan kita, maka pupuk kandang yang paling bagus menurut jurnal Agrotech Tropika yang berjudul Pengaruh Pemberian 3 Jenis Pupuk Kandang dan Dosis Urea pada Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Cabai yang ditulis oleh Mutiara Wijayanti dan kawan-kawan pada tahun 2013. Nah, pupuk kandang yang memiliki persentase kandungan hara yang paling tinggi ialah pada pupuk kandang ayam. Nah, bisa sahabat tani lihat pada tabel ini yang sudah saya tampilkan. Nah, di situ N totalnya adalah 1,27, P-nya itu 2,49, K-nya itu 2,1. Nah, itu adalah pupuk kandang yang paling bagus jika tolak ukur kita adalah kandungan haranya yang paling tinggi. Nah, tetapi jika tolak ukur kita pupuk kandang yang paling bagus itu adalah pupuk kandang yang paling cepat terurai, maka berdasarkan pengalaman kami pribadi, itu pupuk kandang yang paling cepat terurai adalah pupuk kandang ayam. Makanya kenapa banyak sekali orang yang khusus untuk petani, contohnya daun-daun, misal kangkung, bayam, sawi, dan pakcoy, itu biasanya mereka menggunakan kohe ayam karena proses dekomposisinya itu sangat cepat, berbeda dengan pupuk kandang kambing yang mana teksturnya itu sangat keras, yang mana juga biasanya orang melakukan ditumbuk dulu ataupun dihaluskan dulu baru kemudian diberikan ke tanaman. Tetapi setiap petani itu memiliki teori dan cara yang berbeda-beda. Nah, jika itu dua tolak ukur kita, maka yang paling baik adalah pupuk kandang dari ayam ataupun baik ayam petelur, ayam pedaging, dan lain-lainnya. Nah, itu berdasarkan informasinya berdasarkan jurnal yang telah kami sebutkan tadi. Nah, kemudian pupuk organik dari bahan apa yang paling bagus? Nah, di sini pupuk organik itu ada dua macam. Jika saya salah silakan koreksi, tinggalkan di kolom komentar. Ada yang pertama dari pupuk organik yang berbahan dasar dari hewan, biasanya disebut dengan hewani, pupuk hewani atau pupuk organik hewani, dan kemudian ada yang berbahan dasar dari tumbuhan, biasanya disebut dengan pupuk nabati. Nah, mana yang lebih bagus? Tentu biasanya berbeda aplikasi sih sebetulnya. Jika pupuk kandang ataupun pupuk organik dari hewan, kita sebut saja sebagai pupuk hewani, itu biasanya diaplikasikan pada awal pemupukan sebagai pupuk dasar, contohnya kotoran hewan ataupun kotoran ayam biasanya kita lakukan sebagai pupuk dasar. Nah, namun berbeda dengan pupuk nabati. Pupuk nabati biasanya bukan disebut sebagai pupuk nabati, biasanya disebut sebagai pestisida nabati, di mana dari tumbuhan ini biasanya dijadikan sebagai pengendali seperti insektisida. Nah, dari bahan-bahan tumbuhan yang memiliki bau menyengat itu biasanya dijadikan oleh petani-petani, biasanya dijadikan sebagai insektisida alami agar tujuannya hanya satu, menjadikan tanaman menjadi sehat dan tidak mengandung residu yang berbahaya untuk kita konsumsi pada tanaman tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jawab pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut silahkan tanyakan di kolom komentar agar pertanyaan sahabat tani bisa kita jawab dengan pengalaman kami dan juga pengetahuan yang kami miliki. Tetapi video ini tidak bermaksud untuk menggerui sahabat tani yang ada, tetapi mari berdasarkan pengalaman kita, mari kita bersama-sama dan
duduk berdiskusi di saung ini. Dan jika sahabat tani tertarik ingin ke lahan kami, silakan datang ke lahan kami dan silakan hubungi kami melalui channel dan juga media sosial lainnya. Terima kasih, saya Rizpiandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.